Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Wilia ingin mempresentasikan skripsi berjudul Pengaruh Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan Aplikasi e-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Studi survei di ITC Mangga 2, Jakarta. Latar belakang penelitian. Sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, yaitu sektor penerimaan pajak, penerimaan bukan negara, dan hibah, di mana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap roda pemerintahan negara. Idealnya, semakin maju suatu negara, kesadaran akan pentingnya membayar pajak semakin tinggi yang ditandai dengan tingginya tax ratio. Dengan melihat perkembangan penerimaan sektor pajak yang terus meningkat, maka membutuhkan dukungan berupa peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban berpajakannya secara jujur dan bertanggung jawab. Sampai dengan puncak pelaporan SPT tahunan orang pribadi tanggal 31 Maret 2018, kepatuhan penyampaian laporan belum mencapai target yang ditentukan, yaitu 64,5% untuk triwulan pertama. Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider tahun 1958 yang kemudian dikembangkan oleh Harold Cayley tahun 1972. Atribusi merupakan proses di mana seseorang menarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, maka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Teori atribusi relevan dengan kepatuhan wajib pajak karena perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban berpajakannya ditentukan oleh suatu keadaan, baik itu faktor internal maupun eksternal. Faktor eksternal misalnya sanksi pajak dan kehadiran pajak. Untuk penerapan sistem e-filing bisa merupakan faktor internal maupun eksternal. Rangka pemikiran, keadilan pajak X1 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak X2 berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak, penerapan aplikasi e-filing X3 berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak, sehingga dihasilkan hipotesis H1, keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, H2, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, H3, penerapan aplikasi e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di ITC Mangga 2, jumlah sampel mengacu pada pernyataan akhir 2010, yaitu jumlah indikator dikalikan 5. Maka jumlah indikator 24 dikalikan 5, 120, sehingga jumlah sampel yang diambil sebanyak 120 responden dengan mengurangi kriteria usahawan yang tidak memiliki NPWP sebanyak 8, usahawan tidak menggunakan e-filing sebanyak 20, sehingga jumlah data yang dapat digunakan yaitu 97. Hasil uji statistik deskriptif. Untuk yang X1, dengan nilai rata-rata 13,37 dari 5 pernyataan yang diajukan, maka mendapatkan nilai 2,675. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden cenderung menjawab tidak setuju pada pernyataan untuk X1. Untuk X2, dengan nilai rata-rata 17,47 dari 6 pernyataan yang diajukan, maka mendapatkan nilai 3. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden cenderung menjawab setuju untuk pernyataan yang bersangkutan dengan X2. Yang X3, dengan nilai rata-rata 19,56 dari 6 pernyataan yang diajukan, maka nilai 3,26 menunjukkan bahwa sebagian responden cenderung menjawab setuju untuk pernyataan X3. Untuk yang Y, dengan nilai rata-rata 23,56 dari 7 pernyataan yang diajukan, maka mendapatkan nilai 3,36 menunjukkan bahwa sebagian responden cenderung menjawab setuju untuk pernyataan tersebut. Uji validitas. Suatu pernyataan dikatakan valid jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Dalam penelitian ini, R tabelnya 0,1996. Seluruh pernyataan dalam variabel dinyatakan valid karena memiliki nilai Pearson correlation-nya lebih besar daripada R tabel. Uji reliabilitas. Jika Cron batch alpha di atas 0,06, maka data tersebut merupakan data reliable. Untuk keempat variabel dalam penelitian ini memiliki nilai Cron batch alpha di atas 0,06, maka penelitian ini merupakan reliable. Uji normalitas. Uji normalitas yang digunakan yaitu uji one sample Komolov-Smirnov, di mana jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05,
maka data tersebut terdistribusi secara normal. Dalam penelitian ini, nilai signifikannya 0,180 di mana lebih besar daripada 0,05, maka dalam penelitian ini datanya terdistribusi secara normal. Uji multikolinearitas. Jika nilai toleransi lebih besar daripada 0,1 dan nilai FIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Dalam penelitian ini, ketiga variabel memiliki nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai FIF-nya kurang dari 10, maka dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas. Dalam uji ini, jika nilai signifikannya 0,05, maka tidak terjadi heteroskedasititas. Untuk ketiga variabel memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05, maka masing-masing variabel tidak terjadi heteroskedasititas. Uji hipotesis, uji koefisien determinasi. Diperoleh nilai koefisien determinasinya sebesar 0,115. Hal ini menunjukkan bahwa 8,6% variabel kehadiran pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan aplikasi e-filing menjelaskan pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak di ITC Mangga 2. Sisanya 91,4% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Uji signifikan simultan statistik F. Jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan variabel berpengaruh simultan. Dalam penelitian ini, nilai signifikannya 0,1, di mana lebih kecil daripada 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen berpengaruh simultan terhadap variabel dependen. Uji statistik T. Bila nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka variabel tersebut berpengaruh terhadap Y. Untuk variabel yang pertama, nilai signifikan 0,183, di mana lebih besar daripada 0,05, maka keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan H1 ditolak. Untuk yang variabel kedua, nilai signifikannya 0,429, di mana lebih besar daripada 0,05, maka sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga kesimpulannya H2 ditolak. Dan yang ketiga, X3, nilai signifikannya 0,008, di mana lebih kecil dibandingkan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan simpulan, H3 diterima. Uji analisis regresi linear berganda dengan rumus Y sama dengan alfa ditambah beta 1 X1 ditambah beta X2 ditambah beta X3 ditambah E. Kepatuhan wajib pajak sama dengan 18,135 dikurang 0,119 keadilan pajak ditambah 0,70 sanksi pajak ditambah 0,288 penerapan aplikasi e-filing ditambah E. Pembahasannya, keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis keadilan perpajakan menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,183 lebih besar dari 0,05. Artinya, variabel keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dikarenakan wajib pajak tetap harus melakukan pembayaran pajaknya telah ditetapkan. Kewajiban untuk membayar pajak merupakan kewajiban yang mutlak, sehingga ketika adil atau tidaknya perlakuan pajak yang berlaku bukan merupakan hal yang mempengaruhi wajib pajak di ITC Mangga 2 dalam memenuhi kepatuhan wajib pajaknya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Purba 2018 dan Andarini 2010 yang menyatakan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis sanksi perpajakan menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,429 lebih besar dari 0,05. Artinya, variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi yang diberikan tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan seorang wajib pajak karena sanksi pajak hanya legalitas dalam peraturan. Untuk tindakan atas pelanggarannya belum dilakukan secara tegas. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Anam 2018 dan Rahmawati dan Yulianto 2018 yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, penerapan aplikasi e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis penerapan aplikasi e-filing menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,08 lebih kecil dari 0,05. Artinya, variabel penerapan aplikasi e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang menganggap bahwa e-filing bermanfaat dan memudahkannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan membuat wajib pajak merasa puas menggunakan e-filing. Ketika wajib pajak telah merasa puas, maka akan memberikan dampak positif terhadap sikap patuh wajib pajak tersebut. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian dilakukan oleh Dewi 2018, Handayani 2018, dan Suharyono 2018 yang menyatakan bahwa penerapan aplikasi e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulannya, yang pertama, keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan yang ketiga, penerapan aplikasi e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.